Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu 21 Agustus 2022 yang saat ini masih berada di bulan pembangunan GKJW. Ada beberapa ralat, yaitu 1. Menekankan kembali ibadah keluarga atau Patuen Berayat yang ada di Warta Jemaat halaman 3 dilaksanakan dalam rangka Rembuk Warga. Ralat untuk petugas Rembuk Warga kelompok 5 dari Bapak Sugeng Armadi diganti Bapak Sudiono. Kelompok 6 dari Bapak Sudiono diganti Bapak Sugeng Armadi. Warta Jemaat halaman 3, poin yang ketiga, kelompok 7, ibadah Patuen kelompok 7, tempat yang benar, Bapak Heru Widodo, Jalan IR Rais, Gang 2A, nomor 30C. Yang nomor 2, dari Komisi KPK Jemaat Malang, Pok Jagakes mengadakan kegiatan kesehatan rutin dalam bentuk pemeriksaan laboratorium sederhana meliputi kadar gula darah, asam urat, dan kolesterol dengan kontribusi minimal sebesar Rp20.000 per paket. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 7 sampai pukul 9 di ruang Gakes GKJW Jemaat Malang. KPP Jemaat Malang, sehubungan dengan berakhirnya tahun pelajaran 2021-2022 dan dimulainya tahun pelajaran 2022-2023, Komisi Pembinaan Pelayanan mengundang Bapak Ibu, orang tua, beserta putra-putri siswa penerima bantuan sekolah dalam pertemuan pada hari Minggu 28 Agustus 2022 pukul 10.30 di Konsistori Gereja. 3. Ralat persembahan khusus, persembahan syukur, persembahan perpuluhan pada halaman 6. 4. Warta Jemaat tanggal 7 Agustus 2022 halaman 6 bagian B, persembahan Patuen kolom jumlah tertulis 938.000 yang benar Rp1.303.000. Nomor 5, atestasi keluar. Warta Jemaat halaman 4 yang benar dari kelompok 8 bukan kelompok 6. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita saat ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Maria Agnesia C. SSI dari GKJW Jemaat Bulu Lawang. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tahtanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Mari kita memuji nama Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 6, baitnya yang pertama dan yang keempat. Yeah.
Saudara yang terkasih, marilah ibadah pada saat ini kita mulai dengan pengakuan yang demikian. Ibadah kita pada sore hari ini bersama-sama kita lakukan didasari dengan iman pengakuan bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, Ia yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudaraku sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema ibadah pada minggu hari ini sesuai dengan tema liturgis GKJW adalah iman menjadi dasar tanggung jawab umat dalam pembangunan gereja. Dan tema khotbah hari ini adalah ibadah yang sejati. Bicara soal ibadah, apakah sebenarnya ibadah itu? Apakah ibadah itu hanya soal berkumpulnya sekelompok orang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, lalu kemudian mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan? Ataukah ibadah punya makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar melalui ritus-ritus keagamaan? Mari pada saat ini kita hayati bersama di dalam sepanjang perenungan kita. Saat ini dengan sukacita mari kita memuji Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat 21 bait 1 dan 2. Saudara yang terkasih, firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan yang ke-40 berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama merefleksikan kehidupan kita, mengintrospeksi kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini berdasarkan Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Karena itu saya mengajak kita semua bersama-sama masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga,
Pada sore hari ini kami sungguh amat bersyukur atas anugerah dan kasih setia Tuhan yang Tuhan curahkan di dalam sepanjang kehidupan kami. Kami dapat ada di tempat ini sebagaimana kami berada dalam keadaan kami masing-masing. Kami yakini bahwa itu semua tidak lepas daripada kasih dan penyertaan Tuhan yang sungguh teramat sempurna di dalam kehidupan kami. Tetapi ya Allah, ya Tuhan kami, meski Engkau mengasihi kami dengan begitu rupa sempurnanya, sebagai manusia kami masih seringkali tidak dapat melakukan apa yang Engkau firmankan di dalam kehidupan kami. Kami adalah manusia yang lemah dan rapuh ya Tuhan. Kami rentan melakukan dosa dan kesalahan di dalam sepanjang kehidupan kami. Kami mudah sekali tergoda dengan hal-hal yang praktis dan manis tetapi terkadang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami masih seringkali menyakiti hati sesama kami, baik di dalam persekutuan kami di gereja ini, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah pekerjaan kami. Oleh karena itu Tuhan, dengan kerendahan hati, pada sore hari ini kami mohon ampun kepada Tuhan. Kami bersama-sama datang ke hadirat Tuhan dengan kerendahan hati, agar kami diampuni dan dilayakkan. Kehidupan kami ini memerlukan tuntunan tangan-Mu ya Tuhan. Kami tidak akan dapat hidup jika Engkau melepaskan kami. Karena itu perbaharuilah setiap kami yang merendahkan hati. Amin. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada setiap kita yang mau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati untuk memohon pengampunan, maka pada sore hari ini terimalah berita anugerah dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-20 yang demikian kesaksiannya. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Amin. Mari bersama kita menyambut berita anugerah yang kita terima ini dengan memuji nama Tuhan melalui kidung NKB 21 bait 1 dan 2. Duduk, kita akan bersama-sama masuk pada perenungan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, sebelum kita belajar dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih Engkau selalu mengasihi kami dari hari ke hari. Dan saat ini tiba waktunya
kami akan membaca, mendengarkan firman-Mu, juga merenungkannya. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami konsentrasi, kami juga diberikan waktu ini, kami mengucapkan terima kasih. Dan bukalah hati kami dan sucikan hati kami untuk kami boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah Engkau sendiri yang memimpin Ibu Pendeta Maria Agnesia yang telah Engkau pilih untuk memimpin kami di dalam merenungkannya. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan kiranya Engkau boleh menjauhkan segala godaan dari kami. Amin. Bacaan pertama akan diambil dari kitab Yesaya 58 ayat 9b sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberikan makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Bacaan kedua diambil dari Ibrani 12 ayat 18 sampai 29. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kami sudah datang kepada Bait Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi,
dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak terguncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, inilah permulaan Injil Kristus. Haleluya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Saudara yang terkasih, inilah pembacaan Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai dengan 17. Demikian kesaksian firman Tuhan menurut Lukas. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Duduk. Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama melihat satu tayangan video singkat. Mungkin boleh ditampilkan videonya.
แม่ป่วยอ่ะอย่าทำอย่างนี้อีกนะ โว้ยเกาเหลาจอนั่งเลยครับนั่งเลยป้าจัดไปสั่งมาเร็วต่ออะไรBaik, terima kasih. Saudara yang terkasih, kalau panjenengan ada di posisi orang-orang dalam video ketika mengetahui anak kecil tadi mencuri, apa yang sekiranya panjenengan lakukan? Atau apa yang biasanya dilakukan orang ketika menemui kejadian atau peristiwa seperti di video yang tadi? Kenapa Bapak Ibu biasanya? Kenapa? Ada yang geremeng-geremeng di sebelah kanan? Kok sekarang diam? Adakah yang mau berpendapat? Ada 1000 orang di sini dan semuanya diam. Kalau panjenengan melihat peristiwa anak kecil tadi ya, sebelum 30 tahun berlalu, kira-kira apa yang panjenengan lakukan atau apa yang biasanya panjenengan lihat ketika peristiwa itu terjadi? Digebukin, mantap sekali. Ada lagi Bapak Ibu? Yang terjadi di negeri kita biasanya adalah main hakim sendiri. Setelah main hakim sendiri mencaci maki. Belum selesai di situ di video, lalu diviralkan lewat TikTok, Instagram, Facebook, dan WhatsApp grup keluarga. Menjadi viral. Dalam video tadi saudara, seorang penjual sup melakukan apa yang tidak dilakukan oleh orang lain di sekitarnya. Dia sadar betul bahwa anak ini mencuri obat bukan karena dia mau, tapi menurut kesaksiannya tadi karena ibunya sakit. Penjual sup ini datang sebagai seorang yang berbelas kasih dan peka terhadap kebutuhan sesama waktu itu. Belas kasihan.
Itu juga yang hendak ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ketika kita membaca satu perikop melalui Injil Matius pasal 13 ini. Menarik bagi kita untuk bisa memeriksa setting tempat dalam perikop Injil Lukas ini, saudara. Dituliskan di sana, Tuhan Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat atau dapat kita sebut sebagai sinagog menurut bahasa Yunaninya. Dan setting waktunya adalah hari Sabat. Tentu saya yakin panjenengan sekalian tahu bahwa hari Sabat adalah hari yang dikhususkan dan dikuduskan oleh orang-orang Yahudi sebagai hari istirahat dan hari perhentian. Maka setiap umat di hari Sabat tidak melakukan aktivitas-aktivitas pekerjaan seperti biasanya. Mereka tidak melakukan hobi-hobinya. Yang mereka lakukan ketika hari Sabat adalah, napa Bapak Ibu? Beribadah. Perdebatan soal hari Sabat antara Tuhan Yesus dan orang Yahudi ini berulang-ulang beberapa kali terjadi di dalam Injil-Injil yang lain. Dalam perjanjian lama, saudara, hukum Taurat yang diterima Musa juga menyebutkan, ada yang ingat Bapak Ibu? Hukum Taurat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat yang mana memang berkaitan erat dengan hari di mana Allah beristirahat setelah menyelesaikan penciptaan. Di dalam perjalanannya, saudara, sejak perjanjian lama hingga di perjanjian baru, para rabi Yahudi itu menambahkan berbagai macam penjabaran soal Sabat. Tentang apa yang boleh dilakukan di hari Sabat dan apa yang tidak boleh dilakukan di hari Sabat dan lain sebagainya. Kebetulan di hari Sabat yang diceritakan dalam perikop Injil hari ini, seorang perempuan yang sakit selama 18 tahun dan menjadi bungkuk hadir di sana. Disebutkan bahwa dia kerasukan dan Tuhan Yesus menjelaskan di bawahnya iblis yang merasuki dia. Panjenengan semua pernah sakit nggih Bapak Ibu? Nate gerah nggih? Panjenengan bayangkan 18 tahun sakit dan menderita. Menurut kebiasaan umat Yahudi, saudara, orang-orang yang kerasukan roh-roh begitu ya, biasanya mereka dinajiskan, biasanya mereka dikucilkan, tidak dipedulikan sebab mereka ini orang-orang yang tidak tahir. Itu mengapa kemudian selama 18 tahun perempuan ini tetap menderita, tetap kerasukan dan tetap menjadi bungkuk. Karena mereka yang menyentuh yang tidak tahir juga menjadi tidak tahir. Maka tidak ada seorang pun yang mau menyentuh dia. Di posisi itu saudara, Tuhan Yesus datang pada orang yang tidak tahir itu, pada orang yang najis itu, pada orang yang dikucilkan itu, Tuhan datang menyembuhkan, tergerak oleh belas kasihan dan memulihkan dia. Peristiwa Tuhan Yesus memberi pertolongan ini menjadi masalah bagi kepala rumah ibadat. Tertulis di sana ada 6 hari untuk bekerja, datanglah pada salah satu hari untuk disembuhkan katanya. Ada 6 hari, datanglah pada hari-hari kerja saja, jangan pada hari Sabat. Lalu pertanyaannya adalah kemana mereka selama 18 tahun itu? Kalau mereka melarang Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan itu pada waktu itu, pertanyaannya adalah kemana mereka selama 18 tahun? Ironis Bapak Ibu dan Saudara, bahkan perempuan itu adalah keturunan Abraham. Artinya dia juga bagian dari umat.
Sayangnya saudara, Tuhan Yesus ini adalah tokoh yang mengenal betul konteks kehidupan orang Yahudi. Maka Tuhan katakan, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembu atau keledai pada hari Sabat? Kepala rumah ibadat menggunakan argumen teologis untuk menyalahkan orang lain dan menjadi si paling suci, si paling benar, padahal nonsens. Hukum-hukum dan aturan-aturan yang ada di tengah kehidupan bangsa Yahudi menjadi begitu tajam jika dikenakan pada orang lain dan berubah tumpul jika kembali pada dirinya sendiri. Dan ironisnya saudara, peristiwa ini terjadi di sebuah rumah ibadat. Aturan yang tadinya baik kemudian menjadi jurang pemisah antar sesama, antara saya yang tahir dan dia yang tidak tahir, antara saya yang kepala rumah ibadat dan dia adalah seorang yang kerasukan. Aturan yang begitu baik menimbulkan jurang pemisah yang begitu dalam dan semakin dalam selama 18 tahun menjadi semakin dalamnya. Orang beragama dan beribadah hanya untuk kepentingan melangsungkan ritus-ritus Sabat. Dan kemudian ketika selesai ibadah menjadi lupa bahwa sejatinya ibadah adalah ketika mewujud pada kepekaan akan keberadaan sesamanya. Biasanya namanya kalau orang Kristen, Kristen tomat Bapak Ibu. Minggu tobat, Senin kumat, Selasa kumat, Rebu kumat, Kemis, Selasa Rebu saya lihat tadi wayai patuen nggih, tobat malih. Kemis kumat malih, Jumat persiapan tobat, ngaten nggih. Minggu betul-betul tobat. Kristen tomat, tobat, kumat. Dalam Yesaya 58, umat Israel dalam bacaan itu diajak untuk menjaga kudusnya hari Sabat. Dengan apa saudara? Dengan persembahan dan spiritualitas yang penuh dengan keadilan dan kebenaran. Didukung lagi oleh bacaan kita yang kedua, kitab Ibrani, bahwa beribadah kepada Tuhan haruslah dilakukan dengan ucapan syukur dan cara hidup yang benar. Menjadi masuk akal jika kemudian di dalam Injil Markus pasal 2 ayat 27 sampai dengan 28 Tuhan Yesus mengatakan hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, maka dari itu saudara, aturan itu bukan tujuan utama dalam peribadahan. Sebuah artikel yang saya temukan di kompasiana.com menceritakan begini. Konon ada seorang bernama Leonardo Boff, dia adalah seorang teolog Katolik dari Brasil dan dia bertemu serta bercakap-cakap dengan Dalai Lama dari Tibet. Dia berkata pada Dalai Lama begini, Dalai Lama, agama apa atau agama mana yang terbaik? Kalau menurut panjenengan saudara, agama mana yang terbaik? Anggota majelis berani menjawab, agama mana yang terbaik? Panjenengan renung-renungkan. Pertanyaannya, menurut panjenengan, agama mana yang paling baik? Prediksinya Leonardo ini Bapak Ibu, Dalai Lama akan menjawab, karena dia beragama Buddha, oh ya pasti Buddhis dari Tibet. Tetapi Dalai Lama tersenyum melihat Leonardo dan berkata kepada dia, agama yang paling baik adalah agama yang membawamu paling dekat dengan Tuhan. Agama yang membawamu paling dekat dengan Tuhan. Agama yang membuatmu lebih welas asih, agama yang membuatmu lebih terlepas dan bebas, agama yang membuatmu lebih mencintai, lebih memiliki rasa kemanusiaan, lebih bertanggung jawab secara etis adalah agama yang paling baik. Saudara yang terkasih, agama dan aturan-aturannya adalah sarana
untuk membantu kita sebagai umat mewujudkan cinta dan kasih. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ironis, kepala rumah ibadat. Ibadah yang sejati, saudaraku, bukan hanya kusyuk ketika berkumpul memuji Tuhan dalam sebuah ritus peribadahan dalam ruang sempit ini. Sejatinya ibadah sejati dapat terjadi ketika nanti kita pulang dari tempat ini, kita keluar dari gedung gereja ini, lalu kita mewartakan cinta kasih Kristus. Ibadah yang sejati mewujud ketika selesai dari ritual-ritual keagamaan ini, kita keluar dari gedung gereja ini dan menjadi peka terhadap kebutuhan sesama. Menjadi banyak mendengar daripada menghakimi, melakukan apa yang baik di tengah lingkungan yang pasif sekalipun sesuai dengan teladan Sang Kristus. Karena itu saudara, mari bersama-sama kita berkomitmen untuk mewujudkan ibadah yang sejati. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat 128 bait 2 dan 3. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat dan abad, demikianlah pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita masuk dalam syafaat kita, mari kita berdoa. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni. Ya Tuhan, ya Allah kami sungguh manusia yang lemah dan rentan untuk melakukan dosa. Bimbing kami dan berikan kami kekuatan ya Tuhan, supaya ibadah kami mewujud nyata di dalam tindakan cinta kasih di tengah-tengah kehidupan kami. Meski banyak sekali tawaran untuk tidak mengasihi dan tawaran untuk tidak peduli, ajar kami menjadi selalu peka terhadap kehendak Tuhan dan terus berjalan di jalan salib bersama-sama dengan Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, pada sore hari ini kami bersama-sama berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang sakit, juga dalam masa pemulihan. Secara khusus Bapak Ibu Matsari, Ibu Puji Rahayu, Ibu Sadu, Ibu Nani, Bapak Rujito, Ibu Hartati, Bapak Ibu Suwandi, Ibu Rusmini, Bapak Karyawan, Bapak Maridi, Bapak Ibu Sadermo, Ibu Clara, Bapak Waluyo, Ibu Sukatminah, Bapak Pitono, Ibu Syekh Tinampi, Ibu Iskandar, dan Ibu Harto, juga saudara kami yang lain yang sakit, yang mungkin belum dapat kami sebut dalam doa kami ini tetapi terkenang di dalam hati kami. Kami mohon Tuhan melawat mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau menyentuh bagian-bagian tubuhnya yang sakit, Engkau sembuhkan dengan bilur-bilur kuasa-Mu. Kiranya Engkau memulihkan melalui berbagai macam usaha dan cara, melalui obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi. Tuhan, sucikan itu semua sehingga menjadi sarana untuk penyembuhan bagi saudara kami itu. Kami juga berdoa bagi keluarga mereka yang merawat, juga saudara, tetangga, dan siapapun itu yang merawat mereka. Kiranya Tuhan berikan keteguhan hati, sukacita, dan juga semangat untuk bisa dari hari ke hari dengan tulus merawat saudara kami itu sampai mereka dapat pulih dan sembuh. Kami juga berdoa ya Tuhan pada sore hari ini bagi saudara kami yang belum dapat hadir di tempat ini oleh karena menjauh daripada Tuhan. Kami mohon Tuhan mengetuk pintu hatinya dan Tuhan berikan kami kekuatan sebagai persekutuan untuk dapat saling peduli, saling mendengar, mencari mereka yang telah hilang dari hadapan Tuhan dan membawa mereka kembali bersekutu bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara kami yang bersukacita dalam minggu ini, mereka yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan, mereka yang berulang tahun kelahiran, Saudara Adriel Baptista, Saudara Uki Prabowo, Ibu Umami Syekh Pangestu, Saudari Eka Ani, Saudari Deborah Ayu Devi, Saudara Bagas Kelana, Ibu Halimatus, Bapak Adi Purwanto, Ibu Vanda, Ibu Harining Syekh Widi, Saudara Alvino, Ibu Cahyani, Bapak Anung Widyananto, Bapak Heri, juga Ibu Agustin Mardiana, juga saudara kami yang berulang tahun perkawinan,
keluarga Bapak Joko Pitoyo dan Ibu Christine Ermawati, juga keluarga Bapak Hari Wijayanto dan Ibu Lydia Asyanti. Kami mohon ya Tuhan, di dalam sukacita yang dirayakan dan dirasakan dalam minggu-minggu ini, Tuhan kiranya membersamai sukacita itu dan memberkati mereka dengan rezeki yang cukup, kesehatan, memberkati mereka dengan kekuatan, memberkati mereka dengan rezeki di dalam pekerjaan dan segala usahanya. Tuhan juga berkati mereka tidak hanya kekuatan fisik, tetapi juga keteguhan hati dan iman, supaya mereka di dalam pertambahan usia, kelahiran dan perkawinannya senantiasa dapat terus melakukan kehendak Tuhan, menyebarkan cinta kasih di dalam kehidupannya pribadi lepas pribadi. Kami serahkan pula ya Tuhan, keluarga kami di tengah jemaat-Mu ini, para lansia adioswo. Kiranya Tuhan juga membersamai kehidupan para adioswo lansia di tengah-tengah jemaat-Mu di Jemaat Malang ini, supaya kehidupannya tidak merasa sendirian, tetapi dengan kebersamaan yang Engkau lakukan, mereka menjadi penuh dan sungguh amat bersukacita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan berikan kekuatan iman supaya mereka menjadi teladan bagi anak cucu juga kami semua di tempat ini. Kami serahkan pula para anak-anak ya Tuhan, mulai dari balita, pratama, madya, remaja juga para pemuda. Kami mohon Tuhan berkati pertumbuhan mereka. Tuhan kiranya mendengar apa yang menjadi harapan dan cita-cita mereka. Mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan beri tepat pada waktunya. Mereka yang sedang bekerja, Tuhan berikan kekuatan. Kami juga berdoa bagi keluarga lepas keluarga. Kiranya Tuhan memberkati para orang tua, para suami dan para istri di tengah-tengah keluarga, supaya mereka menjadi keluarga yang bajik dan bijak di tengah-tengah kehidupan, sehingga kebijaksanaan mereka itu dapat diteladan oleh anak dan cucu mereka di dalam kehidupan keluarga. Ya Tuhan, pada sore hari ini kami juga menyerahkan gereja kami ini yang hidup dan berdiri di atas kemajemukan. Kami mohon Tuhan menggerakkan gereja kami ini sebagai gereja yang hidup, gereja yang dapat menerangi dunia kami, dan gereja yang dapat menggarami lingkungan kami. Kiranya Engkau membersamai gereja ini ya Tuhan, secara khusus GKJW Jemaat Malang, mulai dari pelayan-pelayannya, Bapak Pendeta, juga para penatua dan diaken, badan-badan pembantu majelis jemaat, mereka koster, mereka TU, mereka juga yang melayani pada saat ini, tim multimedia, organis, song leader, penata parkir, koster dan seterusnya, satgas COVID dan seterusnya. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan berkat pada setiap mereka, supaya di dalam pelayanannya mereka bertambah-tambah sukacita, dan pelayanan itu hanya dilakukan oleh karena mereka mau memuliakan nama Tuhan. Kami mohon juga ya Tuhan, kiranya Tuhan sedia memberkati gereja kami ini di tengah lingkungan, supaya gereja kami menjadi gereja yang hidup dan berdampak di tengah-tengah lingkungan kami ini. Kami serahkan ya Tuhan pula segala kegiatan yang ada di GKJW Jemaat Malang ini, mulai dari kegiatan-kegiatan perkomisi, kegiatan-kegiatan peribadahan, kegiatan-kegiatan tahunan dan hari-hari raya. Kiranya Tuhan membersamai kegiatan-kegiatan tersebut, agar kegiatan-kegiatan itu dapat membuat warga jemaat-Mu bersatu padu untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan mengerti apa yang harus dilakukan sebagai umat Tuhan di tengah pelayanan gerejawi. Kami juga serahkan bangsa dan negara kami, supaya Tuhan turut memberkati dan membersamai bangsa dan negara kami yang sekarang masih dalam pergumulan COVID-19, juga pergumulan-pergumulan politik yang lain. Kiranya bangsa kami menjadi bangsa yang damai dan penuh dengan kesejahteraan. Bangsa ini menjadi bangsa yang penuh dengan toleransi dan kolaborasi. Bangsa yang menyediakan banyak sekali ruang untuk berekspresi dengan bebas. Kami mohon Tuhan menyertai pemimpin bangsa kami, supaya mereka juga beroleh kebijaksanaan yang datang hanya daripada Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang sungguh jauh dari sempurna. Seluruhnya kami serahkan dalam tangan pengasihan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah
Bapak, Ibu, dan Saudara, kasih penyertaan dan berkat Tuhan untuk kita umat-Nya tidak pernah berhenti. Kebaikan dan kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita, karena kebaikannya itu, marilah kita mengucapkan syukur, kita wujudkan dalam persembahan kita. Sebagai dasar dalam kita mempersembahkan, ada firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang demikian firman-Nya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan kita yang sudah kita siapkan dengan memuji dari Kidung Jemaat 299, medley PKJ 16. Bersyukur kepada Tuhan dan mari kawan-kawan nyanyi gembira. Dimohon berdiri. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan sebagai ungkapan syukur kami bahwa kami ini pribadi-pribadi yang sudah Engkau berkati. Mampukan kami untuk terus belajar memberikan hidup dan kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan. Berkati Bapak Ibu yang mengelola persembahan ini dengan hikmat, kebijaksanaan, dan roh takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara yang terkasih, mari kita mengakhiri ibadah kita di tempat ini dan melanjutkan ibadah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Tuhan. Mari bersama-sama kita berlakukan cinta kasih di dalam sepanjang kehidupan. Kita memuji nama Tuhan menggunakan Kidung Jemaat 344 bait 2 dan 3. Mengarahkan hati kepada Tuhan, menerima berkat melalui hamba-Nya. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai saudara sekalian untuk melakukan cinta kasih dalam kehidupan kini dan selama-lamanya. Amin.